Sultan Syahrir, pahlawan nasional Indonesia. Sultan Syahrir adalah seorang intelektual, perintis, dan revolusioner kemerdekaan Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, ia menjadi politikus dan Perdana Menteri pertama Indonesia. Ia menjabat sebagai Perdana Menteri Indonesia dari 14 November 1945 hingga 20 Juni 1947. Biografi Sultan Syahrir. Syahrir lahir di Padang Panjang, Sumatera Barat dari pasangan Muhammad Rasad dengan gelar Maharaja Sultan bin Lemen dan gelar Sultan Palindi dari Koto Gadang, Agam, Sumatera Barat dan Putih Siti Rabiah yang berasal dari negeri Natal, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Ayahnya menjabat sebagai penasehat Sultan Delhi dan Kepala Jaksa Landra Abdi Medan. Syahrir bersaudara saya dengan Rohana Kudus, aktivis serta wartawan wanita yang terkemuka. Syahrir bersaudara kandung dengan Sultan Syahsam, seorang maklar saham pribumi paling berpengalaman pada masanya. Dan Sultan Dalam Sejah, seorang jaksa dan politikus Partai Indonesia Raya Parindra. Syahrir mengenyam pendidikan di Sekolah Dasar ALS dan Sekolah Menengah Mulo terbaik di Medan. Hal ini mengantarkannya kepada berbagai buku-buku asing dan ratusan novel Belanda. Malamnya dia mengamen di Hotel de Boer, kini Hotel Nato Dharma Delhi, hotel khusus untuk tamu-tamu Eropa. Pada 1926, ia selesai dari Mulo, masuk sekolah lanjutan atas MS di Bandung. Di sekolah itu, dia bergabung dalam himpunan teater mahasiswa Indonesia, Batavi sebagai sutradara, penulis skenario, dan juga aktor. Hasil pentas itu dia gunakan untuk membiayai sekolah yang ia dirikan, Cahya Volksuniversiteit Cahaya Universitas Rakyat. Di kalangan siswa sekolah menengah MS Bandung, Syahrir menjadi seorang bintang. Syahrir bukanlah tipe siswa yang hanya menyibukkan diri dengan buku-buku pelajaran dan pekerjaan rumah. Ia aktif dalam klub debat di sekolahnya. Syahrir juga berkecimpung dalam aksi pendidikan melek huruf secara gratis bagi anak-anak dari keluarga tak mampu dalam Cahya Volksuniversiteit. Aksi sosial Syahrir kemudian menjurus jadi politis. Ketika para pemuda masih terikat dalam perhimpunan-perhimpunan kedaerahan, pada tanggal 20 Februari 1927, Syahrir termasuk dalam 10 orang penggagas pendirian Himpunan Pemuda Nasionalis yang Indonesia. Perhimpunan itu kemudian berubah nama Jati Pemuda Indonesia yang menjadi motor penyelenggaraan Kongres Pemuda Indonesia. Kongres monumental yang mencetuskan Sumpah Pemuda pada ke-1928. Sebagai siswa sekolah menengah, Syahrir sudah dikenal oleh polisi Bandung sebagai pemimpin redaksi majalah Himpunan Pemuda Nasionalis. Syahrir melanjutkan pendidikan ke negeri Belanda di Fakultas Hukum, Universitas Amsterdam. Penghujung tahun 1931, Syahrir meninggalkan kampusnya untuk kembali ke tanah air dan terjun dalam pergerakan nasional. Syahrir segera bergabung dalam organisasi Partai Nasional Indonesia PNI baru yang pada Juni tahun 1932 diketuainya. Pengalaman mencemplungkan diri dalam dunia proletar ia praktikkan di tanah air. Syahrir terjun dalam pergerakan buruh. Ia memuat banyak tulisannya tentang perburuhan dalam daulat rakyat. Ia juga kerap berbicara perihal pergerakan buruh dalam forum-forum politik. Mei tahun 1933, Syahrir didaulat menjadi Ketua Kongres Kaum Buruh Indonesia. Karya Sultan Syahrir. Pertama, Pikiran dan Perjuangan, tahun 1950, kumpulan karangan dari majalah Daulat Rakyat dan majalah-majalah lain, tahun 1931 sampai 1940. Kedua, Pergerakan Sekerja, tahun 1933. Ketiga, Perjuangan Kita, tahun 1945. Keempat, Indonesiske Overpeinzingen, tahun 1946, kumpulan surat-surat dan karangan-karangan dari penjara Cipinang dan tempat pembuangan di Digul dan Banda Neira, dari tahun 1934 sampai 1938. Kelima, Renungan Indonesia, tahun 1951 diterjemahkan dari bahasa Belanda.
Francisca Overpeinzingen dan bagian out of exile. Kedelapan, Sosialisme dan Marxisme. Tahun 1967, kumpulan karangan dari majalah Suara Sosialis tahun 1952 sampai 1953. Kesembilan, Nasionalisme dan Internasionalisme. Tahun 1953, pidato yang diucapkan pada ASEAN Socialist Conference di Rangoon tahun 1953. Kesepuluh, karangan-karangan dalam Sikap, Suara Sosialis dan majalah-majalah lain. Kesebelas, Sosialisme Indonesia Pembangunan. Tahun 1983, kumpulan tulisan Sultan Syahrir diterbitkan oleh Lepenas. Jabatan Sultan Syahrir. Pertama, Perdana Menteri pertama Republik Indonesia. Kedua, Ketua Partai Sosialis Indonesia (PSI). Ketiga, Ketua Delegasi Republik Indonesia pada Perundingan Linggar Jati. Keempat, Duta Besar Keliling Ambassador at Large Republik Indonesia. Gelar Kepahlawanan Sultan Syahrir. Pemerintah Indonesia menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional Indonesia kepada Sultan Syahrir atas jasa-jasanya sebagai